Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 8, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Pak Andi, selama kalian di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemarin kita sudah belajar posisi titik, sekarang kita belajar posisi garis. Masih ingatkah kalian? Ada berapa sumbu pada koordinat kartesius? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, benar. Jawabannya ada dua. Yang horizontal disebut sebagai sumbu X, yang vertikal dinamakan sumbu Y. Oke, sebelum kita lanjut, perhatikan garis yang pertama. Yang hijau ini kita sebut sebagai garis L. Yang kuning kita sebut sebagai garis M. Yang biru kita namakan garis N. Kita akan menjelaskan posisi, kita akan mencari posisi masing-masing garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama tentunya kita bahas dulu mengenai garis L. Bagaimana posisinya terhadap sumbu X. Garis L vertikal, garis X ini horizontal, sumbu X ini horizontal. Bagaimana posisinya? Dinamakan apa? Garis L dinamakan tegak lurus dengan sumbu X. Posisinya tegak lurus. Tegak lurus adalah berpotongan atau perpotongan garis yang membentuk sudut siku-siku. Jadi lurusnya benar-benar lurus, tidak miring, perpotongannya juga membentuk sudut 90 derajat. Itu yang dinamakan tegak lurus. Lalu bagaimana dengan posisi garis L terhadap sumbu Y? Kita lihat L di sebelah sini, Y-nya ini, mereka berdampingan. Dan ketika diperpanjang, mereka tidak akan pernah berpotongan di titik manapun. Maka, ketika kondisi seperti itu dinamakan sejajar. Jadi, pada sumbu X, garis L itu adalah sejajar dengan sumbu Y. Pada sumbu Y, garis L sejajar. Atau garis L sejajar dengan sumbu Y. Oke, sudah paham ya? Lanjut kita ke garis yang M. Bagaimana pada garis M? Nah, pada garis M ini, garis M bagaimana posisinya dengan sumbu X? Tegak lurus atau berpotongan atau sejajar? Nah, pada sumbu X, garis M ini sejajar. Jadi garis M sejajar sumbu X. Udah tahu penjelasannya kan? Sejajar itu apa? Sekarang pada sumbu Y. Berpotongan di sumbu Y, tapi membentuk sudut 90, maka disebut tegak lurus. Nah, lalu sekarang garis N. Garis N ini posisinya agak miring. Dia bersentuhan dengan garis X atau berpotongan. Y juga dia berpotongan. Maka pada sumbu X dia tidak sejajar. Dia tidak juga tegak lurus garis N ini. Maka garis N ini berpotongan dengan sumbu X dan dia juga berpotongan pada sumbu Y. Itu penjelasannya mengenai posisi garis pada koordinat, ada berpotongan, ada tegak lurus, dan ada sejajar. Oke, kalau ada yang bisa kurang dipahami, bisa ditanya di grup WhatsApp ya. Oke, nanti kalian akan mengamati sebuah gambar seperti ini, ada macam-macam garisnya, dan sudah diberi nama. Tugas kalian mendaftar nama-nama garis tersebut, lalu mengidentifikasi posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misal, contohnya kita punya garis L1. L1 dilihat. Lah, apakah menurut kalian dia sejajar sumbu X? Kalau dia sejajar sumbu X, maka diberi tanda centang. Kalau menurut kalian tidak sejajar, diberi tanda silang. Berikutnya juga sama pada kolom berikutnya. Kalau dia sejajar sumbu Y, dikasih tanda centang. Kalau dia tidak sejajar sumbu Y, menurut kalian, dia kasih tanda silang. Kolom ketiga juga sama. Kalau menurut kalian dia tegak lurus dengan sumbu X, L1 ini kalau menurut kalian tegak lurus dengan X, dikasih centang di sini. Kalau dia tidak, maka dikasih tanda silang. Begitu juga untuk garis-garis silang yang lain dan kolom-kolom berikutnya. Oke, cukup jelas. Silahkan diamati dan dilengkapi tabelnya dan dijawab pertanyaannya. Waktu kalian untuk melengkapi tabel dan menyalinnya adalah 20 menit. Oke, silahkan. Selamat mengerjakan.
Pak Andi tunggu jawabannya. Terima kasih.